Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya, Allah kami yang hidup. Allah yang kami kenal dalam satu nama, Yesus Kristus Juru Selamat kami. Engkau baik dan sangat amat baik. Layaklah pujian, sembah serta ketaatan terangkat melalui hidup ini bagi Engkau Tuhan. Dalam garis ketaatanlah kami menghampiri kebenaran firman-Mu. Lembutkan hati kami Tuhan. Jangan ada paradigma, tata nilai, mindset, kesukaan kami memberikan perlawanan terhadap kebenaran. Kalau ada kebenaran tidak cocok pada kami, bukan kebenaran yang berubah, karena itu pasti tidak mungkin. Tapi kami yang berubah. Roh Kudus bawa kami suka berubah. Sehingga kami pulang, kami menikmati ibadah yang sejati. Berbicaralah Tuhan, sebab dalam nama Yesus kami siap diubahkan. Haleluya. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang keras. Amin, amin. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saya sangat membutuhkan konsentrasi Anda sedikit ekstra mendengarkan firman hari ini. Katakan amin. Saya ingin Anda tidak punya kegiatan yang lain, Anda khusus perhatikan, konsentrasi sungguh-sungguh. Kita buka Alkitab kita, Markus pasal 9 ayat 14 sampai 27. Markus pasal 9 ayat 14 sampai ayat 27. Saya ajak kita membacanya bergantian dengan catatan perhatikan baik-baik yang kita baca. Katakan amin. Ketika Yesus, Petrus, Yakobus dan Yohanes kembali pada murid-murid lain, mereka melihat orang banyak mengerumuni murid-murid itu. Dan beberapa ahli Taurat sedang mempersoalkan sesuatu dengan mereka. Lanjut. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, apa yang kamu persoalkan dengan mereka? Dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingkannya ke tanah, lalu mulutnya berbusa, giginya berkertakan dan tubuhnya menjadi kejang. Aku sudah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka enggak dapat. Lalu mereka membawanya kepadanya. Waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangnya dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling sedang mulutnya berbusa. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu, jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Segera ayah anak itu berteriak, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan menggoncang-goncang anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatannya seperti orang mati, sehingga banyak orang yang berkata, ia sudah mati. Katakan amin. Katakan amin. Yuk kita baca sama-sama ayat 14, sama-sama kita baca ayat 24. Ayat 24, sama-sama kita baca ayat 24. 1, 2, iya. Segera ayah anak itu berteriak. Ada yang aneh enggak dengan ayat ini? Aku percaya, lanjut. Sebenarnya
orang ini sudah percaya, belum percaya atau tidak percaya. Aku percaya, tolonglah aku yang gak percaya ini. Sebenarnya Bapak ini sudah percaya, belum percaya atau tidak percaya. Sebenarnya apa? Belum percaya. Makanya dia bilang apa? Tolonglah aku yang gak percaya ini. Bapak Ibu, ini dalam bahasa Indonesia disebut kalimat paradoks ekstrim. Dan belum tentu, saya ulangi, belum tentu Anda seumur hidup Anda akan mengucapkan kalimat ini. Belum tentu. Karena orang mengucapkan kalimat ini, dua kemungkinan. Berapa kemungkinan? Dua. Pertama, orang itu gangguan jiwa. Sarafnya putus. Makanya gak nyambung. Aku percaya, tolonglah aku yang gak percaya ini. Aku baik, tolonglah aku yang gak baik ini. Kok gak nyambung ya? Tapi kemungkinan kedua, kemungkinan kedua ada perubahan yang spektakuler terjadi pada orang ini. Di balik statement ini ada penyerahan total. Kalau saya terjemahkan dengan beberapa paragraf kalimat, kata aku percaya artinya, aku percaya kepada Engkau Tuhan selama ini menurut pikiran aku. Tapi setelah kita berdialog, percaya menurut aku itu beda sekali dengan percaya menurut Engkau. Dan aku mau percaya menurut Engkau. Mujizat yang luar biasa Bapak Ibu anak-anak muda. Kau percaya kepada Yesus menurut pikiran Yesus. Mayoritas orang Kristen, tidak sedikit pendeta, sarjana teologi, bahkan doktor teologi, percaya kepada Yesus menurut pikiran dia. Bukan menurut pikiran Tuhan. Sederhana Bapak Ibu anak-anak muda. Sederhana Bapak Ibu anak-anak muda. Ada enggak orang percaya kepada Yesus pemalas? Orang ini percaya menurut pikiran dia. Bukan menurut pikiran Tuhan. Ada enggak orang percaya kepada Yesus bagus sekali saat ibadah. Tapi kehidupannya sehari-hari enggak ada bedanya dengan orang enggak percaya. Kenapa? Karena dia percaya menurut dia, bukan menurut Tuhan. Ada enggak orang percaya kepada Yesus enggak ada gairah bangun pagi, baca Alkitab tiap hari? Kalau ada di antara Anda di sini, Anda sebenarnya percaya menurut Anda, bukan menurut Tuhan. Yang bahaya ketika Anda meninggal, Anda kecewa. Tuhan bilang, aku gak kenal engkau. Loh, aku tiap hari ke gereja. Aku gak kenal engkau. Ini kau pembuat kejahatan. Bapak, Ibu, anak-anak muda, makanya saya bilang saya butuhkan konsentrasi Anda agak ekstra. Ada enggak orang percaya kepada Tuhan Yesus sangat kecewa dengan perkawinannya? Karena orang ini percaya menurut pikiran dia, bukan menurut pikiran Tuhan. Kenapa kita mengerti segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia? Karena orang ini percaya menurut Tuhan. Kenapa kita membalas kejahatan dengan kebaikan? Karena orang ini percaya menurut Tuhan. Kenapa seorang bapak setia sekali mengasihi istrinya walaupun istrinya kurang hemat berkata-kata? Karena orang ini percaya menurut Tuhan. Lu ketawa nyambung gak? Kenapa ada orang percaya sulit sekali memberi? Karena orang ini gak percaya sama Tuhan sebenarnya. Jangan lagi percaya menurut kita. Percayalah menurut Tuhan. Halo,
Alkitab kita dibagi banyak bagian. Terutama 2 bagian. Terutama berapa bagian? Apa itu? Apa itu? Jangan terlalu keras, salah. Apa itu? Perintah dan janji. Ketawa Anda mengandung penderitaan nih. Perintah dan janji. Ulangi. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu perintah atau janji? Maka semuanya ditambahkan kepadamu. Itu perintah atau janji? Mana yang suka jemaat? Karena dia percaya menurut dia. Orang beriman pada janji Tuhan itu percaya menurut Anda. Orang beriman pada perintah Tuhan itu percaya menurut Tuhan. Seringkali kurang dikhotbahkan. Siapa disebut bapak beriman? Abraham, Abraham, kau akan punya keturunan sebanyak bintang di langit. Sebanyak pasir di lautan. Itu perintah atau janji? Itu bicara menerima atau berkorban? Bukan di situ Abraham lulus disebut bapak beriman. Bukan di situ. Tapi di mana? Di perintah. Abraham, Abraham, ambil anakmu yang tunggal. Spesifik. Yakni Ishak. Kenapa perlu spesifik? Karena Abraham sempat buka cabang. Iya, saya khotbah kok diketawain. Ada anak tunggal nggak dari si cabang? Ada. Tuhan tahu itu. Makanya di spesifik. Ishak bukan Ismail. Ishak dipertajam yang kau kasihi. Apa kata Tuhan berikutnya? Beli dia Fortuner atau Pajero, gitu nggak? Kagak. Beli dia apartemen di Kuningan atau di Menteng? Kagak. Karena iman itu bukan bicara menerima. Iman itu bicara berkorban. Apa kata Tuhan? Sembeli dia bagiku. Itu perintah atau janji? Itu bicara menerima atau berkorban? Abraham robot atau manusia biasa? Ada konflik gak di batin dia? Akhirnya taat gak? Karena dia percaya menurut Tuhan. Orang beriman itu kepada ketaatan bukan janji Tuhan. Catat baik-baik. Tuhan pernah gak lupa janjinya? Tuhan pernah gak ingkar janji? Tuhan pernah gak terlambat janjinya? Anda gak usah ingat janji Tuhan, gak ada masalah. Orang dia gak pernah lupa. Jangan ingatkan dia janjinya karena Tuhan gak pernah lupa ingatan. Makanya berapa kali saya ngomong sama pengarang-pengarang lagu rohani. Kalau boleh gak ada, kurangi lagu-lagu tentang janji Tuhan. Janjimu seperti fajar pagi hari. Tuhan bilang apa? Gak usah kau ingatkan aku. Saya gak lupa ingatan. Yang perlu kita ragukan Tuhan atau diri kita. Makanya kita harus sering banyak lagu-lagu tentang ketaatan. Karena itu perjuangan. Ku berjuang sampai akhirnya. Lanjut. Aku tetap. Apa kata malaikat? Bohong. Kan gitu. Karena kebanyakan orang gereja nyanyi terharu-terharu. Tapi kelakuannya tetap mengharukan. Susah lah. Bagaimana kau berjuang tetap didapatkan Tuhan tetap setia. Lu bangun aja kesiangan. Lu kan penipu. Penyembahan kalau nggak didasari ketaatan itu sinetron. Penyembahan kalau nggak disertai dengan ketaatan itu manipulasi emosi. Bersyukurlah Anda sebelum meninggal dengar khotbah hari ini. Supaya kalau tahun depan kau meninggal agak beres hidup lu. Iyalah. Ngapain percaya sama Tuhan gak membereskan hidup? Ada gak orang percaya kepada Tuhan tetap mempertahankan homoseks dan lesbian? Kau kan percaya menurut kau. Ada gak orang percaya kepada Yesus cerai? Kau kan percaya menurut kau. Bukan menurut Tuhan. Aku percaya selama ini Tuhan menurut aku. Beda dengan percaya menurut kau. Maka aku mau merendahkan hati. Tolonglah aku yang gak percaya ini. Supaya aku percaya menurut engkau. Bapak-bapak. Kenapa kalau istri kita marah-marah kita gak buka mulut? Karena kita percaya kepada Tuhan. Tuh menderita muka lo.
Bapak-bapak, kalau perempuan marah, logikanya tumpul. Jadi kalau kau jelaskan, makin ruwet sama dia nanti. Diamin aja, kadang-kadang 2 hari kemudian kita baru jelaskan. Perempuan kalau marah kita diam aja, tatap aja, nikmati aja. Itu kalau istri saya marah, saya tahu ada Tuhan di situ. Kalau istri saya marah, saya diam, saya ngomong sama Tuhan, Tuhan, energik banget istriku, sehat dia Tuhan. Karena tanda-tanda istri sehat masih bisa marah. Kalau dia diem lulu, itu tanda-tanda dia meriang itu. Lebih ngeri kalau dia ketawa melulu, itu gangguan jiwa itu. Kalau istri saya marah lagi, tetap saya bilang sama Tuhan, Tuhan cocok banget aku sama nih orang. Kau kirimkan dia menjadi pahat yang tajam untuk mengukir saya. Lanjutkan Tuhan. Kalau marah lagi dia. Saya tidak punya prinsip 2-3 kali sabar ada batasnya. Sabar dalam Tuhan gak ada batasnya. Kecuali namanya sabar Simanjuntak. Nah itu ada batasnya itu. Kalau marah lagi saya bilang sama Tuhan, Tuhan biarkan dia solo karir. Aku tidak mau duet. Kalau saya sama istri saya nyanyi duet, wah orang budak pun tahu itu bagus sekali lagunya. Kalau marah lagi, tetap saya bilang sama Tuhan, Tuhan istri saya satu-satunya di dunia. Nggak ada duanya. Istri saya ini manusia langka. Tolong lestarikan Tuhan. Jangan dia duluan mati, aku duluan mati. Dan selalu berakhir dia kalah. Pak, aku marah-marah kok papa senyum-senyum aja. Saya bercandain dia, Ma. Tinggi saya 2 meter kurang banyak. Tapi daya nikmat saya di atas rata-rata. So sweet. Yang tepuk tangan itu waras. Dalam hal ini saya bisa narsis. Ibu-ibu saya yakin 100% suami lu lebih ganteng dari saya. Orang buta pun tahu. Bu Lia, aminnya jangan terlalu keras dong. Saya tahu Pak Andi itu ganteng banget, saya tahu. Orang Eskimo pun tahu itu. Saya yakin suami Anda lebih ganteng dari saya. Tapi saya nggak yakin 100%. Saya nggak yakin suami Anda lebih cerdas dari saya dalam mengasihi istri. Cius. Dalam hal ini saya bisa narsis. Percayalah menurut Tuhan, bukan menurut kita. Bapak ini anaknya kerasukan roh jahat yang membuat anaknya bisu. Dia datang ke Tuhan Yesus karena dia percaya Yesus bisa mengusir roh jahat dalam diri anaknya. Yesus mampu mengusir roh jahat dalam diri anaknya. Dia percaya. Apakah itu percaya menurut Tuhan? Tidak. 10 orang sakit kusta. Tolong jawab, pernah baca Bapak Ibu? 10 orang sakit kusta datang ke Tuhan Yesus atau ke dukun? Lebih keras. Berapa mereka percaya, saya ulangi, berapa mereka percaya Yesus sanggup menyembuhkan mereka? Semua, makanya semua datang. Lebih berani. Berapa mereka sembuh? Semua. Lebih berani, berapa mereka mengalami mujizat menurut manusia? Semua. Berikutnya, berapa mereka mengalami mujizat menurut Tuhan? 1. Mujizat menurut manusia sakit sembuh. Mujizat menurut Tuhan, kau percayakan hidupmu kepada dia bertobat. 10 mereka percaya Yesus bisa menyembuhkan mereka. Bahkan 10 sembuh. Tetap mereka enggak dikategorikan percaya. Akhirnya 1 yang percaya. Percaya itu bukan Tuhan sanggup menyelesaikan masalah saya. Percaya itu artinya aku mempercayakan hidupku kepada Dia dan aku mentaati hidup dengan cara Dia. Itu percaya. Kenapa kami di rumah selalu punya prinsip capek tidak capek, ngantuk tidak ngantuk, sehat kurang sehat, konflik tidak konflik di antara saya dengan istri saya?
tetap kita bangun pagi baca Alkitab. Karena kita percayakan hidup kita sama Dia. Itu percaya menurut Tuhan. Bapak ini percaya Yesus bisa menyembuhkan anaknya. Makanya langsung kita percepat. Ayat 15, sama-sama baca ayat 15. 1, 2, iya. Pada waktu orang banyak itu melihat Yesus, dalam dimensi permukaan ini positif. Tapi kalau kita dalami belum tentu positif. Mereka tercengang melihat Yesus dan bergegas menyambut Dia. Ada unsur kagum enggak mereka dengan Yesus? Ada. Kagum mereka dengan Yesus. Tapi jujur Bapak Ibu, yuk jujur. Mana orang kagum kepada Yesus? Yesus membuat orang lumpuh berjalan, buta celik, atau Yesus menegur dosa kita? Mana kita lebih kagum? Menyembuhkan, bukan? Bukankah itu kepercayaan dunia? Halo, agama apapun kalau lihat lumpuh berjalan kagum. Tapi enggak banyak orang kagum. Tuhan baik sekali kau Tuhan, aku ibadat tadi. Kau bongkar dosaku, terima. Banyak orang enggak kagum dengan hal itu. Kalau untuk kesembuhan kau kagum, gampang kau ditipu setan. Karena iblis pun bisa menyembuhkan. Iblis pun bisa memulihkan ekonomi. Tapi iblis tidak tertarik membongkar dosamu dan memperbaiki kelakuanmu. Seharusnya Bapak Ibu jemaat lebih kagum dengan Yesus yang bisa membongkar dosa kita, menegur kemunafikan kita, dan mengubah kelakuan kita. Itu Kristen menurut pikiran Yesus. Makanya gak heran Tuhan bilang banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. 10 orang sakit kusta sembuh semuanya. 9 masuk neraka. Kalau enggak percaya Anda, matilah nanti malam. Lihatlah, 9 masuk neraka. Puji Tuhan kalau bisa bangkit lagi loh. Makanya bersyukurlah sebelum mati dengar khotbah hari ini. Supaya kalau tahun depan kita mati, udah mulai beres hidup kita. Katakan amin. Jangan lagi percaya menurut kita. Mana orang lebih kagum? Yesus menaikkan gajimu tahun ini, atau kita kagum dengan Yesus berkata, berikan perpuluhan. Mana orang lebih kagum? Menaikkan gaji bukan? Semua kepercayaan dalam dunia ini kagum banget yang hal-hal seperti itu. Tapi kita nggak kagum dengan nilai-nilai pengorbanan. Karena kita jauh sekali dari kepercayaan menurut Tuhan Yesus. Saya sangat kagum Tuhan berkata, lebih sukacita memberi daripada menerima. Karena itu bicara makna. Lampu kita di atas hidup atau enggak? Jawab dong. Dari mana kita tahu hidup? Karena dia memberi cahaya. Kalau dia enggak bisa memberi lagi, itu mati. Orang pelit sedang menghina diri. Jangan pura-pura enggak dengar. Yang pelit lihat saya. Nah gitu dong. Anda hina banget diri Anda dalam buat. Mengasihi kembar siamnya berkorban. Kristen itu kenapa suka berkorban? Suka memberkati orang lain. Karena orang ini percaya menurut Tuhan. Mayoritas orang bagaimana melayani Tuhan, ikut Tuhan bagaimana. Aku jadi orang kaya dan dikagumi orang. Itu dikagumi orang, tapi tidak dikagumi Tuhan. Orang yang dikagumi dunia itu kejahatan di mata Tuhan. Yang dikagumi Tuhan, kita diberkati menjadi berkat. Kenapa jemaat gak suka cita ketika di gereja ada fasilitas perpuluhan? Karena lu gak kenal Tuhan. Seharusnya sukacita.
Ada yang membuat kita bermakna. Ada menandakan kita hidup. Ada kita memberi. Itu kan khotbah gini jarang, amin, jarang melotot semua. Sambil mikir, kenapa pendeta gini diundang ya? Lain kali jangan undang saya. Undang pengkhotbah yang enak-enak khotbahnya. Supaya enak lu masuk nerakanya, gak apa-apa juga. Gak apa-apa juga, itu kan pilihan. Khotbah itu menyenangkan Tuhan. Saya punya pembantu, kami bilang sama pembantu kami, Mbak, masak di rumah ini tidak boleh pakai micin, apapun alasanmu, garam sedikit. Itu perintah atau janji? Itu kesukaan kami atau kesukaan pembantu? Kesukaan kami. Berikutnya, kalau kau lakukan sepanjang tahun ini, tahun depan gajimu naik 2 kali lipat. Itu perintah atau janji? Itu kesukaan kami atau kesukaan pembantu? Perintah Tuhan kesukaan Tuhan. Janji Tuhan kesukaan manusia. Kalau kau masih fokusmu janji Tuhan, kau percaya menurut kau. Tapi kalau mulai fokus kau kepada perintah Tuhan, kau percaya menurut Tuhan. Itu beda sekali. Tapi kita nggak sesuai dengan Alkitab. Alkitab berkata apa? Tuhan megang janjinya, kita pegang perintahnya. Tapi kita sekarang lagu apa? Hanya Engkau Juru selamatku. Lanjut. Tuhan kau setia padaku. Lanjut. Yang ku pegang. Kenapa enggak disambar petir loh? Pakai hanya lagi. Hanya janjimu. Jadi perintahku enggak. Kenapa? Supaya kau taat sama aku Tuhan. Bukan aku yang taat sama kau. Kau babuku. Ini lagu-lagu kekejian. Dinyanyikan dengan terharu-terharu. Tuhan mendengarnya mengharukan. Karena enggak mengenal Tuhan. Lagu kok pegang janji. Pegang perintahnya. Orang taat tidak mengejar janji Tuhan. Orang taat dikejar janji Tuhan. Karena orang gak mengenal Tuhan akhirnya mengajarkan hal-hal yang salah. Ujung-ujungnya sentrisnya kita bukan Tuhan. Mana beda pengkhotbah dengan motivator? Pengkhotbah lebih mayoritas dominan mengkhotbahi perintah Tuhan. Motivator mayoritas dominan dikuasai janji-janji Tuhan. Itu motivator. Itu sentrisnya manusia. Kalau pengkhotbah sentrisnya Tuhan. Ku berjuang sampai akhirnya. Lanjut. Karena fokus kita perintah Tuhan. Jadi orang yang megang perintah Tuhan pasti mencapai garis akhir. Orang yang megang janji Tuhan melupakan perintah Tuhan gugur di tengah jalan. Gak usah kau ajarin dia memberkati kita. Tuhan gak perlu kita ragukan. Kita yang perlu diragukan. Saudara Bapak ini percaya. Maka lihat ayat 16. Ketika dikagumi Tuhan gak menikmati. Ayat 16. Yesus gak gagal fokus. Hei, apa yang kamu persoalkan dengan muridku yang 9 ini? Ayat 17, sama-sama baca ayat 17. Sama-sama baca ayat 17. 1, 2, iya. Kata seorang dari orang banyak itu, Guru, anakku ini kubawa kepadamu. Ini kan percaya model-model manusia umum. Halo Bapak Ibu, tolong konsentrasi. Dia dekati Yesus guru atau Tuhan? Guru, bukan Tuhan. Kalau Tuhan, kau percayakan hidupmu sama dia. Guru di sini sama bahasa aslinya rabi, pengajar. Tapi jangan lupa Alkitab seringkali berbicara yang berbobot itu makna tersirat daripada tersurat. Kata guru di sini bukan pengajar,
Tapi lebih daripada orang pintar atau dukun. Kalau pengajar ada kaitan dengan pelajaran. Maka kalimatnya berubah. Guru, anakku ini kubawa kepadamu karena ia kesulitan matematika. Nah itu guru pengajar. Tapi ini gak ada kaitan dengan pelajaran. Apa? Karena anakku kerasukan roh jahat yang membisukan dia. Siapa yang kau berikan apa? Anakku. Lo enggak? Enggak. Anakku. Emang kenapa anak lo? Karena kerasukan roh jahat. Kalau anak lo enggak kerasukan roh jahat, kau berikan enggak sama saya? Ya enggak dong. Tahu enggak maknanya? Kekejian di mata Tuhan. Saya ulangi supaya Anda berubah. Kekejian di mata Tuhan, kita percayakan masalah kita kepada Dia. Tapi kita enggak percayakan hidup kita sama Dia. Catat baik-baik. Tuhan gak tertarik dengan dosa kita. Saya ulangi, Tuhan tidak tertarik dengan dosa kita. Tuhan tidak tertarik dengan penyakit kita. Tuhan gak tertarik dengan masalah kita. Tuhan tertarik dengan jiwa kita. Maafkan saya, kalau ada duit 100 ribu di pinggir jalan. Anda berjarak lebih kurang 15 meter dengan 100 ribu itu. 200 ribu. Ketika Anda mendekati rupanya ada bebek. Maaf agak horor. Bebeknya terus berdiri di atas duit 100 ribu. Pret. Telee kena duitnya. Jujur. Ketika Anda dekat duit 100 ribunya kena kotoran bebek. Anda tertarik dengan duit 100 ribunya atau kotorannya? 100 ribunya bukan kotorannya. Tuhan gak tertarik dengan dosa lo, Dia tertarik dengan Anda. Ini penting sekali. Bukankah kita sedang menghina Tuhan? Tuhan tertarik sama masalah kita bukan jiwa kita. Bukankah kita gangguan jiwa, kita tertarik dengan kotoran bebeknya? Sehingga kita angkat diam-diam pelan-pelan supaya jangan tumpah. Sampai di meja kita tuangkan ke piring. Terus kita buang lagi duit 100 ribunya. Itu diagonal. Orang gila. Nyambung gak sih? Ya nyambung lah. Orang Anda yang saya maksud. Jahat sekali kau percayakan penyakitmu sama dia. Hidupmu gak sama dia. Emang Tuhan tong sampah apa? Orang percaya kepada Yesus menyelesaikan masalahnya tapi gak mempercayakan hidupnya supaya hidupnya diperbaiki. Orang itu jahat sekali mata Tuhan. Orang percaya sakitnya disembuhkan, orang percaya utangnya bisa diberikan Tuhan jalan keluar. Orang percaya masalah rumah tangganya bisa diselesaikan Tuhan. Tapi gak mempercayakan hidupnya, gak mempercayakan rumah tangganya. Itu jahat sekali di mata Tuhan. Makanya Tuhan marah sama orang ini. Langsung ayat 19. Maka kata Yesus kepada mereka, apa katanya? Hai kamu angkatan yang tidak percaya. Loh saya percaya, aku datang kepada engkau, aku percaya bahwa roh jahat bisa kau kusir dalam diri anakku. Itu sama dengan gak percaya. Aku percaya kankerku kau sembuhkan Tuhan. Itu sama dengan gak percaya. Seringkali tanpa sadar orang diajarkan percaya yang salah secara TSM. Tahu TSM? Terstruktur, sistematis, dan masif. Kan baru pemilu. Percayalah sakitmu sembuh. Itu bukan percaya. Ada pendeta ngomong sama saya. Pak Riton saya beriman. Apa itu? Saya beriman mobilku Innova jadi Alphard. Itu bukan iman. Keinginan. Iman itu berkorban. Coba bandingkan ada dua bapak-bapak. Ada berapa bapak-bapak? Dua. Tolong perhatikan mana bedakan yang beriman atau enggak. Bapak pertama, Tuhan, tahun pertama aku menikah, aku kaget-kaget istriku cerewet sekali.
Tahun kelima makin jadi-jadi cerewetnya Tuhan. Sekarang tahun ke-10, aku nggak tahan lagi Tuhan lihat istriku cerewet sekali. Tapi saya beriman dalam nama Yesus oleh kuasa Roh Kudus. Tahun depan dia bertobat dan tidak cerewet lagi. Saya beriman dalam nama Yesus. Itu bapak pertama. Bapak kedua, Tuhan tahun pertama aku menikah, aku kaget-kaget istriku cerewet sekali. Tahun kelima makin menjadi-jadi cerewetnya Tuhan. Sekarang tahun ke-10 gak mampu aku melihat cerewetnya istriku. Tapi saya beriman Roh Kudus memberikan kekuatan bagiku. Biarpun istriku cerewet sampai mati, aku tetap setia mengasihi dia. Mana yang beriman? Yang pertama atau yang kedua? Kenapa? Karena ada unsur berkorban. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak muda, bertobatlah Anda arti beriman. Tuh ngelawan muka lo susah. Aduh. Jarang orang, kalau begini jarang. Amin, amin, tepuk tangan, jarang. Tapi kalau siapa sakit sembuh, Tuhan sembuhkan. Utangmu 10 miliar, bulan ini selesai. Amin, tepuk tangan, tepuk tangan. Itu lama-lama Gunung Kawi Bapak Ibu. Ayo dong. Ayolah. Khotbah kayak gini kurang populer. Dan tetap ada kemungkinan saya nggak diundang lagi. Nggak ada masalah. Saya paling takut Tuhan nggak mengutus saya lagi. Itu yang paling saya takut. Kalau nggak diundang lagi nggak ada masalah lah. Tapi kalau Tuhan bilang, kau nggak kutus lagi. Selesai saya. Saya melayani karena saya disuruh dia. Saya teman sekerja Allah. Bukan teman sekerja orang lain. Bukan teman sekerja orang penguasa. Jangan. Kita teman sekerja Allah. Kita harus khotbahkan kesukaan Tuhan. Ini penting lagi. Walaupun jemaat itu telinganya merah, nggak ada masalah. Daripada khotbah enak-enak, telinga lu adem. Telinga Tuhan merah. Nanti lagi khotbah Tuhan bisikin saya. Lu khotbah enak-enak ya. Rituan, nanti pulang lu lihat mana? Habis saya nanti, habis. Habis saya nanti. Dia bisa mencabut nyawa saya. Anda nggak bisa mencabut nyawa saya. Ini penting sekali. Makanya Tuhan marah. Kembali lagi ayat 19. Ayat 19. Marah sekali Tuhan. Dilanjutkan dengan kata-kata kemarahannya. Dikaitkan dengan keterangan waktu. Berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Itu kemarahan besar. Berapa lama lagi? Berikutnya. Berapa lama lagi aku sabar terhadap kamu? Itu marah besar Bapak Ibu. Kepada siapa? Bukan kepada orang berzina saja. Bukan kepada orang mencuri saja. Bukan orang membunuh, mengkhianati. Bukan. Kepada orang yang percaya menurut diri dia. Kepada orang percaya Tuhan objek bukan subjek. Marah sekali Tuhan. Makanya kalimat terakhir sama-sama baca. Kalimat terakhir sama-sama baca. 1, 2, ya. Itu saya nggak demennya loh. Itu tanda baca. Apa? Tanda baca apa? Seru. Harus membentak. Bawalah anak itu kemari. Begitu dong. Saya tadi udah menghayati kalimat dulu. Berapa? Udah enak saya hayati. Anda anti klimaks. Bawalah anak itu kemari. Masa bodoh? Kan gitu jawabannya. Kurang sehati kita. Kurang menghayati. Nggak lulus audisi loh. Supaya lulus audisi kita ulangi sama-sama. 1, 2, ya. Bawalah anak. Iya. Supaya kita bawalah itu kemari. Nah Tuhan Yesus ngomong gitu dengan pikiran dia. Tapi pikiran orang beda. Ayat 20. Apa respon mereka? Bawalah itu kemari. Respon mereka apa? Lalu mereka segera, dalam bahasa Yunaninya, segera membawanya kepadanya. Dengan apa? Supaya diusir roh jahatnya. Bukan. Arti bawa anak itu kemari. Bukan anak ini fokus. Kita seringkali menyelesaikan masalah di permukaan. Bukan dari akarnya. Akhirnya Tuhan itu murahan. Murahan sekali Tuhan itu. Ada konglomerat bilang sama saya, Salam Pak Rituan habis ibadah minggu begini. Salam Pak Rituan, tolong doakan anak perempuan kami ini. Kenapa? Besok ujian SMA, Eptanas, ujian akhir.
Iya Pak Ridwan, apa yang kita doakan? Ya supaya dia bisa mengerjakan semua soal dan nilainya bagus. Oh, saya tanya mereka, kamu rajin gak belajar? Nah orang tuanya bilang apa? Nah itu Pak Ridwan, anak saya malas sekali belajar. Ngapain kita doakan? Yang begini-begini rusak nih, pengenalan akan Tuhan yang mengerikan ini. Emang Tuhan tukang sihir? Anak lu malas belajar, nanti tanggung jawab Tuhan menyelesaikan masalahnya. Jahat sekali Anda. Oke, saya akan doakan supaya gak lulus. Kaget mereka. Loh kok gitu? Memang gitu dong. Hebat sekali ya. Anak lu terus main game gak mau belajar. Nanti pas ujian Tuhan berikan jawaban. Ayo dong Bapak Ibu. Pak Pendeta tolong doakan anakku yang laki ini. Kenapa? Umur 38 tahun belum menikah. Wow. Apa yang kita doakan? Kami kuliahkan ke London, gak beres kuliahnya. Kami beli apartemen, mobil, supir, ngeborosin harta orang tua saja. Terus ngelawan orang tua, malas ke gereja. Oke, apa yang kita doakan? Doakan Pak Ridwan supaya dia dapat istri yang baik. Jahat banget loh. Loh kenapa jahat? Ya menderitalah anak orang menikah sama anak lo boneli begini. Gagal fokus orang ini. Makanya saya bilang sama bapak-bapak, ibu-ibu, Anda jahat kalau berfokus mencari menantu yang baik. Itu jahat. Yang benar apa? Bereskan anak lu sebaik-baiknya supaya etikanya bagus, sopan, takut akan Tuhan, supaya siapapun anak orang menikah dengan anak kita aman anak orang. Anak-anak muda lihat saya. Jangan cari orang untuk jadi pasanganmu yang orang yang bisa membahagiakan kamu. Kau idiot itu. Kekanak-kanakan. Kalau kau masih melawan orang tua, saya peringatkan, jangan menikah. Orang tuamu saja yang sudah berkorban melahirkan kamu, kemudian menyekolahkan kamu, masih kau lawan. Terus kau menikah dengan orang yang gak pernah berjasa. Jadi pergedel nanti. Jadi pergedel. Anak-anak muda, kalau kau pemalas, jangan menikah. Menderita anak orang sama kau. Apalagi kau pembohong, kau suka sekali buka situs porno. Jangan menikah. Gagal fokus kau. Kalau kau bereskan hidup kau sebaik-baiknya, pasti Tuhan berikan pasangan yang baik. Fokus kau bukan cari pasangan yang baik. Bereskan hidupmu sebaik-baiknya. Kalau kau onderdil yang bagus, kalau kau onderdil BMW, pasti dipasang ke BMW. Tapi kalau kau onderdil BMO, ya dipasang ke BMO dong. Gak usah dipertegas. Makanya bersyukurlah Anda sebelum meninggal dengar khotbah hari ini. Termasuk kau anak muda. Jangan lagi percaya menurut pikiranmu. Percayalah menurut pikiran Tuhan. Yaitu kau bertanggung jawab. Kau sopan sama orang tua. Orang tua salah, gak ada alasan kau bentak orang tua kau. Masa depanmu pasti gilang dan gemilang. Orang seperti ini gak percaya menurut Tuhan Yesus. Ketika dibawa anaknya ayat 20, lanjut operator ayat 20. Roh jahat itu melihat Yesus, anak itu disiksa. Digoncang-goncang, anak itu terpelanting ke tanah, terguling-guling sedang mulutnya berbusa. Tuhan memperhatikan anak ini? Enggak. Tuhan memperhatikan bapaknya. Tuhan tahu fokus. Lanjut ayat 21. Apa kata Tuhan? Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu. Padahal anak itu sementara digoncang-goncang. Tuhan tetap terfokus kepada bapaknya. Pak, sejak kapan anakmu mengalami ini? Apa kata bapaknya? Sejak masa kecilnya. Jadi sudah bertahun-tahun? Iya. Menderita dong anak lo? Iya Tuhan. Kalau anakmu menderita, kau menderita enggak? Iya. Lanjut ayat 22. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api. Berarti kau bisa enggak awasi anakmu 24 jam? Enggak bisa. Jadi ada kemungkinan enggak pada akhirnya anakmu mati karena api? Bisa. Bahkan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam air untuk membunuhnya.
Maka pertanyaan ini membawa perubahan dari Bapak ini. Sama-sama baca ayat 22b. Sama-sama kita baca. 1, 2, iya. Sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu. Tadi dia bilang apa? Tolonglah anakku ini. Sekarang apa? Tolonglah kami. Bergeser. Tuhan mau menolong kita sempurna nggak nanggung-nanggung. Tuhan lihat masih nanggung. Tuhan bentak ayat 23. Tuhan bentak ayat 23. Jawab Yesus, katamu jika engkau dapat, apa berikutnya? Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya menurut saya. Kalau kau percaya menurut saya, pasti semuanya selesai. Maka itu yang berdampak kepada ayat 24. Dia mau percaya menurut Yesus. Sama-sama baca ayat 24. 1, 2, ya. Segera ayah anak itu berteriak. Yang pertama, tolonglah anakku ini. Yang kedua, tolonglah kami. Sekarang, tolonglah aku. Bapak, Ibu, apapun masalahmu, jangan kau percayakan masalahmu ansih ke Tuhan. Tapi percayakanlah hidupmu kepada Tuhan. Kalau kau percaya kepada Tuhan seperti yang Tuhan pikirkan, percayakanlah hidupmu terus menerus. Mulai dengan yang sederhana. Capek nggak capek, ngantuk nggak ngantuk, sehat kurang sehat, konflik tidak konflik dalam rumah tangga. Tetap bangun pagi baca Alkitab. Karena apa? Karena ada statement hidup kita. Kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Sehingga kita percaya menurut pikiran Yesus. Bangkit berdiri, tepuk tangan yang keras buat Tuhan. Mari Bapak Ibu, renungkan kebenaran firman ini. Tuhan sangat suka kita percaya menurut pikiran Dia. Yang setuju katakan amin. Tuhan melihat kau percaya menurut pikiran Dia ketika kita ada unsur penyerahan hidup kepada Dia. Kalau kita serahkan hidup kita kepada Dia, otomatis satu paket dengan masalah kita. Dan ketika kita menjaga hubungan dengan Tuhan, kita fokus pada perintah Tuhan dan mentaatinya. Di situ ada penyerahan total kita kepada Dia. Yang setuju katakan amin. Yang setuju angkat tangan kananmu tinggi-tinggi. Jangan ikut-ikutan. Dari hatimu yang paling dalam, angkat tangan kamu tinggi-tinggi. Bapa kami di surga, kau lihat tangan-tangan yang terangkat. Mereka meresponi kebenaran firman Tuhan. Supaya kami semua, tolonglah aku yang percaya ini. Tolonglah aku yang gak percaya ini. Supaya aku percaya menurut Engkau Tuhan. Tuhan, jika di tengah-tengah pemberitaan firman Tuhan ada dosa dan kejahatan kami ditegur, ampuni, ampuni, ampuni kami Tuhan. Dan ingatkan dan kuatkan jemaat-Mu. Kalau kami mempercayakan hidup kami kepada Engkau, itu satu paket dengan masalah kami. Maka pertolongan Tuhan yang ajaib akan memberkati seluruh jemaat-Mu. Dan mereka menjadi pelaku-pelaku kebenaran-Mu Tuhan. Terjemahkan lebih lanjut kebenaran ini dengan segala kekayaan maknanya. Persis seperti yang Tuhan maksud. Materaikan dalam loh hati kami masing-masing. Roh Kudus, tolong kami mengimplementasikannya. Dan Tuhan dipermuliakan dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya sama-sama katakan.